Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gun-ho Go Story. Bab 26. Apakah Anda Presiden Gun-ho Go? Ya, benar. Siapa yang menelepon? Kamu tidak ingat aku? Itu di kota Hanam. Kota Hanam. Saya sangat kecewa. Anda sudah melupakan saya. Ini Mi Hyang yang dari Pinus di kota Hanam. Oh, begitu. Bagaimana kamu mendapatkan nomorku? Saya melihat surat kabar bahwa Anda melakukan usaha patungan dengan Tiongkok. Selamat. Mengapa Anda tidak mampir ke restoran kami? Saya ingin memberi Anda minuman ucapan selamat. Dari terima kasih. Itu dari nyonya rumah bar rahasia di kota Hanam. Jiang menerima panggilan ke telepon perusahaan dan melihat ke arah Gun-ho. Apa? Ini untukku. Ya, orang ini ingin berbicara denganmu. Aku, mungkin karena korannya. Dia bilang dia menelepon dari perusahaan konstruksi Yangji. Saya belum pernah mendengar tentang perusahaan itu sebelumnya. Gun-ho mengambil telepon sambil menganggapnya aneh. Halo, Presiden Gun-ho Go. Ini Guang Hoyo, Presiden Yangji Construction. Apa yang bisa saya bantu? Saya menelepon untuk membicarakan tentang tanah yang Anda miliki di distrik Gangdong. Tanahnya, bagaimana dengan itu? Saya ingin berbicara langsung dengan Anda. Apakah Anda ada waktu saat ini? Ya, saya di kantor. Seorang pria berusia akhir 50-an datang ke kantor Gun-ho. Dia bersama pria lain yang tampak berusia 40-an dan berpenampilan rapi. Saya Guang Hoyo, Presiden Yangji Construction. Saya Gun-ho Go. Tiga pria saling menyapa dan duduk di atas meja. Jin yang membawakan teh hijau. Anda memperoleh tanah kosong di distrik Gangdong. Faktanya, kami sangat tertarik dengan tanah itu dan kami melewatkannya. Gun-ho bertanya-tanya mengapa orang-orang ini mendatanginya sambil menatap mereka dengan waspada. Pertama, selamat atas perolehan properti real estate yang sangat bagus. Seperti yang telah Anda ketahui, tanah tersebut terletak di lokasi yang sangat baik untuk sebuah kantor telep. Jika Anda berencana membangun gedung di sana, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kami telah membawa portofolio kami yang menunjukkan pekerjaan kami sejauh ini. Presiden Yangji Construction menyerahkan sebuah pamflet kepada Gun-ho. Gun-ho perlahan berbicara dengan mereka setelah melihat pamflet itu. Saya belum punya rencana membangun apapun. Saya tidak punya uang untuk itu. Saat ini tidak ada orang yang membangun gedung dengan uang mereka sendiri. Lalu bagaimana mereka membangun gedung tanpa uang? Saya telah melihat pendaftaran real estate atas tanah tersebut, dan tidak ada hak gadai atau apapun yang melekat pada tanah tersebut. Jadi, Anda dapat meminjam uang dari bank yang memiliki tanah tersebut. Setelah Anda membangun sebuah kantor, Anda tidak akan mendapatkan apapun, tidak perlu khawatir tentang menyewakan atau menjual karena lokasinya. Membangun properti di sana akan memakan waktu sekitar 1 atau 2 tahun. Lalu bagaimana cara membayar bunga pinjaman selama jangka waktu tersebut? Katakanlah, Anda meminjam 5 miliar won. Bunganya sekitar 300 juta won, lalu Anda bisa membangun gedung dengan sisa 4,7 miliar won. Kalau saya ingin membangun gedung 15 lantai, biayanya 2 kali lipat dari itu. Saya rasa saya tidak mampu menanggung biaya dan bunga pinjamannya. Pak, Anda tidak perlu menunggu sampai bangunan itu selesai untuk menjualnya. Anda bisa menjualnya sebelum selesai. Anda bisa melunasi pinjamannya bahkan sebelum bangunan itu selesai. Yah, aku harus memikirkannya. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak uang untuk membeli tanah itu. Anda harus membayar banyak pajak properti atas tanah seperti itu. Luasnya 200 pyong dan terletak di jalan utama kota Seoul. Lebih baik membangun kantor dan menjualnya. Aku tidak tahu. Setelah Anda membangun gedungnya, Anda cukup memberikan pekerjaan penjualannya kepada agen. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda cukup duduk di sana dan mengumpulkan uang. Saya tidak yakin. Yah, telepon saja kami kapan saja. Kami akan menunggu teleponmu. Presiden Yangji Construction, Guang Hoyo, datang ke kantor Gun-ho lagi. Presiden Go, apakah Anda sudah memikirkannya? Saya rasa saya tidak bisa membangun gedung sekarang karena saya tidak punya cukup uang untuk membangunnya. Sayang sekali. Bagaimana kalau menjual tanah itu kepada kami? Maksudmu menjual tanah kosong itu kepadamu? Ya, kami akan mengembangkan lahannya.
Berapa banyak yang akan kamu bayar untuk itu? Berapa yang Anda bayar untuk 50% bunga properti lainnya? Jika saya memberikan harga yang kami bayar, apakah Anda percaya? Saya mengerti bahwa Anda membayar sedikit lebih mahal daripada harga yang Anda bayarkan di pelelangan. Gunho menyukai percakapannya dengan Presiden Yangji Construction, itu menyenangkan. Orang tua yang memiliki 50% kepemilikan properti itu sangat keras kepala. Saya sangat mengenalnya. Dia biasa menjual produk buatan AS di pasar Namdaemon. Putranya adalah aktor teater terkenal. Kamu tahu banyak tentang mereka. Saya tahu lebih banyak tentang mereka. Putra dan putrinya memiliki ibu yang berbeda. Benar-benar. Ngomong-ngomong, aku akan membayarmu 6,5 miliar won untuk tanah itu. Harga penawarannya hampir sama dengan harga yang dibayarkan Gunho untuk tanah tersebut. Gunho menghabiskan 2,98 miliar won di lelang dan membayar 3,5 miliar won lagi kepada orang tua itu. Jadi dia membayar total 6,48 miliar untuk seluruh tanah. Gunho memandang Presiden Yangji Construction. Wajahnya berkilau. Orang ini licik. Haha. Anda meminta saya untuk menjual tanah dengan harga yang lebih rendah dari harga yang saya bayarkan. Anda bercanda, bukan? Berapa banyak yang kamu bayar? Saya membayar total 8 miliar won. Omong kosong. Pergelangan tanganku akan dipotong jika kamu membayar lebih dari 7 miliar won untuk tanah itu. Sepertinya kamu akan kehilangan pergelangan tanganmu. Jangan lanjutkan percakapan konyol ini. Saya tahu Anda telah menghabiskan waktu dan energi Anda untuk memperoleh tanah tersebut. Selain itu, Anda mungkin kesulitan membujuk orang tua itu. Saya akan memberi Anda 7 miliar won. Saya tidak punya niat untuk menjual tanah itu. Apakah kamu menerima penilaian atas tanah itu? Saya tidak perlu melakukannya karena saya tidak membutuhkannya karena saya tidak perlu meminjam uang dengan menggunakan tanah sebagai jaminan. Seperti yang dikatakan Gunho, Presiden Yangji Construction tersenyum sedikit. Keesokan harinya, Presiden Yangji Construction, Guang Hoyo, datang lagi ke kantor Gunho. Kamu sering datang ke kantorku. Aku tahu. Aku merasa seperti sedang bekerja di kantor ini. Guang Hoyo tertawa. Jual tanah itu kepadaku seharga 7 miliar won. Presiden Yo, ayo kita hentikan ini. Kita berdua mulai lelah. Menyerahlah. Kamu ingin menjadi seperti orang tua itu. Dengarkan dirimu sendiri. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menjual tanah itu, dan kamu juga tidak mengembangkan tanah itu. Gunho tersentak dari gagasan menjadi seperti orang tua. Dia sebenarnya terdengar seperti dia. Itu benar. Saya harus mengembangkan tanah atau menjual tanah. Aku seharusnya tidak menahannya begitu saja tanpa melakukan apapun seperti yang dilakukan orang tua itu. Presiden Go, ikut aku. Kemana? Ini jam makan siang. Aku akan mentraktirmu makan siang. Aku tidak yakin apakah aku bisa makan dengan nyaman bersamamu. Tetaplah di pintu masuk utama. Aku akan membawa mobilku diparkir di tempat parkir bawah tanah. Gunho sedang menunggu Presiden Guang Hoyo di depan pintu masuk utama gedung kantornya. Setelah beberapa saat, Presiden Yo muncul. Anehnya, Presiden Yo sedang duduk di dalam mobil Mercedes-Benz 600 yang mengilap. Sopirnya sedang mengemudikan mobil tersebut. Masuk, ayo pergi ke kota Yoksam. Tidak jauh dari sini. Oke, aku tahu restoran sushi yang enak. Ini restoran kecil tapi selalu ramai pelanggan. Tapi jam segini seharusnya tidak sibuk. Gunho dan Presiden Yo dari Yangji Construction pergi ke sebuah gang di kota Yoksam. Nama restorannya adalah Minado. Apakah kamu ingin minum minuman keras? Terserah padamu, Chef. Kami ingin sushi untuk 3 orang dengan 3 gelas hiro sake. Sirip ikan buntal panggang mengambang di atas sake panas. Koki sedang menyiapkan sushi untuk pesta Gunho, dan dia kemudian melihat ke arah Gunho. Apakah Anda Tuan Gunho Go? Hah, Gunho memandang koki itu dengan cermat. Itu adalah pemilik restoran dengan kepala gundul di Noryangjin. Ya ampun, bagaimana kabarmu? Gunho berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Koki itu berteriak pada seseorang di konter. Paman, paman. Seorang pria yang sedang duduk di konter berbalik. Pria itu adalah Presiden Hyolbyeon yang telah menjual restorannya di Tiongkok kepada Gunho. Presiden Gunho Go dari Tiongkok ada di sini. Oh, Presiden Go. Ya ampun, apa kabar?
Kamu membuka restoran di sini. Presiden Yo dari Yangji Construction tertawa. Sepertinya kalian saling mengenal. Sepertinya aku memilih tempat yang tepat. Haha. Gunho bertanya kepada Presiden Hyol Byeon, bagaimana kabarmu? Sepertinya kamu baik-baik saja. Ya, tidak apa-apa. Keponakanku pandai memasak. Kudengar keponakanmu belajar memasak di Jepang. Benar. Bagaimana dengan Anda, Presiden Go? Apakah Anda menjual restoran tersebut di Tiongkok? Ya, saya kembali ke Korea dan sekarang saya bekerja di bidang pengembangan real estate. Gunho memberikan kartu namanya kepada Presiden Hyol Byeon. Kantormu ada di sekitar sini. Sering-seringlah mengunjungi kami. Haha, tentu, aku akan melakukannya. Presiden Hyol Byeon harus pergi ke meja lain ketika sekelompok pelanggan datang ke restoran. Presiden Gwang Ho-yo berkata sambil menyesap hirosakenya. Jadi, Anda dulu menjalankan sebuah restoran di Tiongkok. Anda menghasilkan uang dengan menjual restoran tersebut daripada menyajikan makanannya, bukan? Saya sebenarnya menghasilkan uang dengan berinvestasi di real estate di sana. Bagaimana Anda memulai perusahaan konstruksi Anda, Presiden Yo? Saya dulu bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar. Saya adalah seorang manajer lapangan konstruksi, dan saya pernah pergi ke luar negeri untuk mengawasi bidang konstruksi di sana juga. Kemudian, saya mewarisi bisnis konstruksi kecil milik ayah saya dan menjadi besar. Jadi begitu. Setelah makan siang, Gunho dan Presiden Yo keluar dari restoran sushi, wajah mereka semua merah karena minuman keras yang mereka minum saat makan siang. Gunho tidak lupa memberitahu koki berkepala gundul dan Presiden Hyol Byeon bahwa dia akan datang lagi. Presiden Yo memegang lengan Gunho. Ayo pergi ke kantorku dan minum sekali lagi. Di mana kantormu? Di sekitar pasar tradisional Yongdong. Gunho ingin tahu lebih banyak tentang Presiden Yo ini karena dia belum bisa mempercayai pria itu. Jadi dia sangat ingin melihat kantornya. Kantor Presiden Yo terletak di lantai 6 di gedung 7 lantai. Ada lebih banyak karyawan dari yang diperkirakan Gunho, mungkin ada sekitar 30 pekerja di sana. Mereka semua mengenakan kemeja putih. Staf berdiri dan menyapa ketika mereka melihat Presiden Yo masuk ke kantor. Presiden Yo membawa Gunho ke kantornya. Ada sebuah meja di depan pintu kantor, dan seorang staf wanita sedang duduk di sana. Dia berdiri dan memberi salam ketika dia melihat Presiden Yo. Apa ada yang menelepon saya? Presiden Oh dari Southern Tile dan Presiden Park dari Dongwon Construction menelepon. Benarkah? Tolong bawakan kami teh. Ya Pak. Gunho duduk di sofa besar di kantor Presiden. Kantornya lebih besar dari perkiraanku. Apakah kamu mendapat banyak pekerjaan? Tapi tidak di Seoul. Kami punya beberapa pekerjaan di wilayah provinsi. Dibandingkan dengan perusahaan Anda, GH Construction adalah kantor yang sangat kecil. Jangan berkata begitu. Kamu benar-benar orang kaya. Tidak, aku serius. Kamu tampaknya 10 tahun lebih muda dariku, dan kamu sudah memperoleh tanah senilai 7 miliar won. Kamu adalah pengusaha sejati di bidang ini di mana banyak penipu ditemukan. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.